moderator. Iya, baik, terima. Kemudian selanjutnya kita langsung saja memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengetik ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan menyebutkan nama dan asal kabupaten kota. Bu Isya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya. Saya langsung membacakan saja ya, Bu. Boleh. Nah, ini untuk pertanyaan pertama ada dari Bapak Prasetya Lukmana. Bapak Prasetya menanyakan, data 6NG berasal dari mana? Apakah dari inputan perangkat desa? Kemudian bagaimana kategori keluarga yang layak diinput dalam 6NG? Kemudian apa yang terjadi jika aplikasi 6NG tidak diinput? Seperti itu, Bu. Silakan, Ibu. 6NG itu berasal dari mana? Pertama ya itu ya Mbak ya. Pertanyaannya Iya. Siapa berasal yang menginput data di 6NG? Kira-kira seperti itu, Ibu. Berasal dari mana dan siapa yang menginput ya? Jadi data DTKS 6NG itu adalah sebuah sistem atau aplikasi dalam pengolahan DTKS. Adapun data yang ada DTKS yang dikelola melalui 6NG itu secara mekanisme tadi mungkin saya sudah sampaikan terkait dengan asal muasalnya atau dari mana data tersebut. Nah ini data tersebut di sini di musyawarah desa musyawarah kelurahan. Jadi mekanismenya begini. Pertama data tersebut itu kan ada di kita ya, sudah ada ya. Data itu sudah ada di kita di Pusdatin atau di Dinas Sosial. Kalau sekarang posisinya masing-masing Dinas Sosial sudah bisa mengakses DTKS. Mereka memiliki atau yang memiliki data daerahnya masing-masing. Kemudian si daerah atau dinas sosial lah dalam hal ini yang diamanatkan gitu, itu melakukan verifikasi pemutahiran data atau pemutahiran DTKS. Jadi mereka menugaskan kecamatan, dari kecamatan kemudian ke desa, kemudian itu ada pilar-pilarnya atau petugasnya, petugas di lapangan. Nah di sini untuk data yang ada sekarang itu yang dibawa kita update di sini, diusahakan dulu di sini sebelum mengunjungi kondisi rumah tangganya ke lapangan. Nah kemudian di sini juga ada usulan di desa. Jadi usulan si A ini belum masuk, usulkan gitu kan, usulan baru. Ternyata kalau si B udah meninggal atau tidak ada, kita hapus di sini. Di sini di musyawarah desa musyawarah kelurahan ini terjadi penghapusan misalnya di hasil musyawarah itu, oh ini tidak ada, sudah tidak ada, yang satu si B misalnya diusulkan. Kemudian untuk kelengkapan informasi yang bersangkutan, rumah tangga yang bersangkutan yang sudah di-clearkan di sini, sudah dimusyawarahkan, maka dikunjungi. Itu baru disahkan di kabupaten kota dan diserahkan ke Pusdatin atau ke pusat, dilaporkan juga ke provinsi, kemudian ke Pusdatin. Ini dilaporkan. Jadi sebetulnya untuk data itu sendiri memang berasal dari bawah, jadi bottom up gitu. Asalnya. Nah, kemudian siapa yang menginput? Menginput itu adalah para PSKS atau pekerja sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial. Misalnya salah satunya pekerja sosial masyarakat, kemudian ada TKSK yang ditugaskan untuk ke lapangan, untuk home visit atau untuk kunjungan rumah tangga melengkapi data-data yang ada di desa tersebut. Kemudian di sini di tataran provinsi atau dinas sosial kabupaten kota, ini ada petugas operator nama operator 6NG, petugas
yang menginput datanya di sini di kabupaten kota. Kemudian di situ juga ada koordinator data di dinas tersebut. Kemudian ada juga supervisor. Jadi di dinas sosial tersebut yang memang mengelola DTKS itu sudah harus terstruktur tim pelaksananya. Jadi di dalam peraturan sosial kita sudah punya panduan, dan itu panduan itu di dalamnya mengatur tim pelaksana verifikasi dan validasi data atau pemutahiran data. Ada supervisor, ada pengolah data, kemudian ada sampai turun ke kecamatan, turun sampai ke desa. Jadi secara berjenjang itu sudah diatur terkait dengan struktur organisasi pemutahiran DTKS itu sendiri. Jadi sudah ada tim pelaksananya atau siapa yang melaksanakan. Nggak ada, jadi ada operatornya yang memang diesakan oleh masing-masing kabupaten kota. Kemudian yang menginput ya, kemudian pertanyaan yang lain ada bagaimana kalau memang itu tidak dilaksanakan, gitu, tidak dilaksanakan. Ya kalau pemutahiran data DTKS itu tidak dilaksanakan, datanya tidak diverifikasi dan validasi data, berarti memang nanti akurasinya atau keakuratan atau kondisi lapangan dengan data yang ada tentunya akan berbeda. Misalnya perubahan-perubahan data di lapangan itu kan di masyarakat itu kan pastinya selalu berubah ya, dari kaya jadi miskin, dari miskin jadi kaya misalnya, ataupun dia juga dari ada jadi tidak ada, jadi meninggal. Itu bisa bisa mengakibatkan salah sasaran atau ketidaktepatan sasaran, atau memang datanya itu aja yang kita gunakan, sementara di lapangan atau di kenyataan sudah berubah. Nah itu itu jadi tidak bantuan sosial ataupun program-program terkait dengan penanganan pasien miskin menjadi tidak efektif. Itu Pak. Itu Mbak, saya kembalikan. Terima kasih Bu Isya. Bagaimana Pak Prasetya Lukmana? Halo? Pak Prasetya Lukmana? Ya, apakah Ya, sudah terima cukup kasih, puas Bu. Pak? Ya, siap Ya, Bapak. cukup puas. Saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Ini pertanyaannya hampir sama ya Bapak Ibu. Ini ada Andi Ramadan dari Kota Singkawang. Pertanyaannya, bagaimana konsep pendataan DTKS? Apakah berkurang atau bertambah setiap tahunnya? Kemudian alur pendaftarannya seperti apa? Untuk alur pendaftarannya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Isya. Mungkin Bu Isya langsung saja pertanyaan yang mengenai bagaimana konsep pendataan DTKS? Apakah berkurang atau bertambah setiap tahunnya? Bagaimana Ibu? Silakan Ibu. Baik, dari Bapak dari Singkawang, mungkin konsep data apakah bertambah atau berkurang. Kalau melihat secara jumlah, data itu sekarang sekarang kalau secara jumlah sekarang berkurang dari penetapan sebelumnya. Ini kenapa berkurang? Apakah memang tidak ada pendaftaran aktif dari daerah? Misalnya ada pendaftaran baru atau pendaftaran baru berkurang dari penetapan sebelumnya. Ini sebetulnya berkurang itu banyak sekali beberapa penyebabnya. Di antaranya adalah data-data yang ganda, yang double-double kita hapus. Kemudian data-data yang memang sudah meninggal kita hapus. Data-data yang memang tidak invalid lah dalam secara sistem itu kita banyak dihapus-hapus gitu, sehingga itu kualitas datanya secara kuantitas memang jadi berkurang, tapi kualitasnya itu jadi kita lebih baik gitu. Jadi yang double-double, yang ganda-ganda itu kita keluarkan salah satunya. Nah, adapun mungkin tadi kalau alur pendaftaran memang ketika kita melaksanakan pemutahiran datanya di sini ada pendaftaran aktif melalui SLRT, kantor desa, kelurahan, dinas, mungkin di beberapa daerah sudah ada SLRT. Nah, di sini salah satunya SLRT itu untuk mendaftar secara aktif mana-mana rumah tangga atau keluarga yang memang belum masuk DTKS. Nah, di sini
di sini pastinya difilter. Apakah betul kita filter yang masuk itu data misalnya dengan nama, NIK, dan segala ada beberapa form tersendiri untuk pendaftaran aktif. Dilihat bahwa apakah yang bersangkutan yang daftar itu sudah ada belum di DTKS. Jangan-jangan sudah ada tapi dia nggak nyadar kalau dia masuk DTKS karena memang belum dapat bansos misalnya. Dia DTKS tapi belum bansos, dia kan nggak tahu kalau dia DTKS, sehingga nanti dicek ulang apakah memang sudah masuk tapi memang dia belum dapat bantuan. Jadi kita lihat dulu kalau memang tidak dan kondisinya memang dia memang layak untuk dimasukkan, maka kita masukkan di data, dimasukkan dan didata dan diusulkan ke kabupaten kota. Itu mungkin untuk pendaftaran yang baru. Itu saya kembalikan lagi. Ya, baik. Terima kasih Bu Isya. Bagaimana Pak Andi? Halo? Halo? Ya. Terima kasih informasi. Ya, sama-sama Bapak. Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk, jadi saya fokuskan untuk membacakan. Saya akan fokus membacakan pertanyaan yang berhubungan dengan DTKS. Untuk pertanyaan mengenai PIP, nanti kita jawab jika kita masih memiliki waktu. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bu Isya, ini ada pertanyaan dari Iwan Syahroni dari Kota Bogor, dari Kabupaten Bekasi. Apakah setiap siswa yang masuk ke DTKS, ini sepertinya untuk pertanyaan PIP. Kemudian selanjutkan dari Bapak Umar dari Kota Bogor, dalam pemutakhiran atau validasi data DTKS, seperti apa updatingnya? Apakah secara periodik atau bagaimana? Dan rumah tangga miskin itu melaporkan atau perubahan data DTKS tersebut kemana alurnya? Apakah melalui kelurahan atau desa atau bagaimana? Seperti itu Ibu. Silakan Bu Isya. Mbak, boleh diulang lagi Mbak? Ini ada pertanyaan dari Bapak Umar di Kota Bogor. Pertanyaannya adalah, dalam pemutakhiran data DTKS, seperti apa proses updatingnya? Apakah secara periodik atau bagaimana? Kemudian untuk rumah tangga miskin, apakah harus melaporkan untuk merubah datanya? Apakah harus melaporkan kemana Ibu? Kira-kira seperti itu. Apakah melalui kelurahan desa atau langsung ke dinas sosial? Baik, terima kasih. Saya jawab Pak Umar dari Kota Bogor. Nah, ini dalam pemutakhiran DTKS itu apakah dilakukan secara periodik atau bagaimana? Nah, memang kalau menurut menurut peraturan Permensos 28 2017 bahwa pelaksanaan pemutakhiran data atau verifikasi dan validasi data itu sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Tapi untuk periode penetapannya saat ini ada dua kali dalam setahun. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah kan macam-macam tuh, dari 514 kabupaten kota itu pastinya berbeda-beda timingnya atau waktunya dalam pemutakhiran data. Ada yang mulainya Januari, ada Februari, ada dan lain-lain gitu. Nah, sehingga dalam penetapannya, kalau misalnya sekarang kan kita penetapan mau Oktober nih. Jadi yang sudah mengupdate sampai dengan bulan ini, bulan September, maka kita akan tetapkan di bulan Oktober. Begitupun kalau misalnya baru mengupdate-nya tuh bulan Oktober atau bulan September, malah sekarang nggak bisa ketarik yang kita, karena sudah cut off dulu, tutup dulu sampai tanggal 5 September itu. Tapi kalau misalnya kabupaten kota masih terus saja melaksanakan pemutakhiran setelah lewat penetapan, maka akan ditetapkan di 6 bulan kemudian ada penetapan lagi. Jadi kalau untuk periode periode untuk pemutakhirannya sih paling sedikit 1 tahun sekali. Tapi kalau misalnya waktunya
periodenya ya periode kapan saja di daerah melakukan mungkin kita bebas kapan saja, bulannya bulan apa, tapi nanti dia biar bisa masuk ke periode penetapan yang mana, apakah bulan April atau Oktober, karena kita sekarang kemarin ada SK bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Kemendagri, Menteri Dalam Negeri itu jadi 3 menteri itu mengeluarkan SK, dan salah satu bunyinya adalah tugas dari Kementerian Sosial itu menetapkan setiap bulan April dan Oktober. Nah, di selang waktu periode tersebut itu adalah saatnya atau waktunya bagi kabupaten kota dalam melaksanakan pemutahiran data, dan itu tugasnya Menteri dalam Kemendagri di sini untuk memotivasi atau untuk secara penganggaran, penyusunan anggaran dan pelaksanaannya itu oleh kabupaten kota. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana cara kalau apabila rumah tangga itu akan merubah datanya atau mendaftarkan apakah ke lurah ataupun langsung ke dinas sosial. Nah, kalau yang punya SLRT di kabupaten kotanya, mungkin Kota Bogor sudah ya ada SLRT, ini melaporkannya di SLRT ini, karena di aplikasi 6NG ini juga ada SLRT, ada di SLRT, jadi SLRT sendiri memasukkan datanya yang mendaftarkan aktif atau melaporkan perubahan atas datanya ini di SLRT atau desa atau kelurahan atau dinas sosial bisa langsung. Tapi kalau nanti SLRT kan tetap melaporkan juga tetap ke dinas sosial, dan kantor desa pun harus melaporkan ke dinas sosial terkait pendaftaran baru ataupun laporan perubahan atas datanya dia, gitu, atas identitasnya dia ataupun kondisi rumah tangganya. Jadi di beberapa unsur ini SLRT, kantor desa atau kelurahan maupun dinsos di sini bisa didaftarkan melalui ini yang baru ataupun perubahan. Nah, kemudian dilakukan home visit apabila dinas sosial yang melakukan verifikasi dan validasi data di kabupaten kota atau di daerahnya. Ini laporan usulan tadi ataupun perubahan tadi ini nanti sebagai dasar dalam melaksanakan atau dalam mengecek ke lapangan kondisi rumah tangganya yang sudah terlaporkan tadi di sini. Jadi memang pendaftaran aktif atau laporan perubahan itu menjadi bagian atau modal data ya, sebagai dasar data yang akan dikunjungi ke lapangan. Selain dari rilis atau data yang sudah ada saat ini, yang memang sudah existing yang ada di dinas sosial saat ini. Ini itu Pak, Mbak. Ya, terima kasih Bu Isya. Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau secara langsung dengan Bu Isya, kami persilakan. Silakan terlebih dahulu nyalakan mic-nya. Silakan jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Ibu maaf, satu lagi bisa? Ya, silakan Pak Umar. Ya. Gini Bu, mengenai tadi yang SLRT Ibu itu ya Bu ya. SLRT yang bisa kelurahan ke Dinsos ataupun SLRT ke Dinsos ya Bu ya. Nah, apakah itu secara online atau offline tuh Bu? Nah, itu ke Dinsosnya itu Bu. Ya. Terima kasih. Baik Bapak, untuk SLRT ke Dinsos apakah dilakukan secara online atau offline? Ya. Begitu ya Bapak? Ya Bu. Ya, bagaimana Bu Isya? Baik, kalau SLRT itu kan ada di tiap kabupaten kota itu langsung aja Pak atau ke dinas sosial. Nah, SLRT itu ada di dinas sosial, atau kalau di desa ada puskesos atau pusat kesejahteraan sosial, puskesos. Tapi tidak seluruhnya ada ya, ada beberapa sekian ribu belum banyak sih, belum semua desa atau kelurahan mempunyai puskesos.
Itu juga ada Pak, tapi jadi secara langsung belum secara online. Bagaimana Pak Umar? Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya Kota Ya, Bandung. silakan Bapak Ai Kosasi dari Kota Bandung. Syarat untuk masuk ke DTKS itu apa saja, Bu? Terima kasih, mohon penjelasannya. Ya, baik. Untuk pertanyaan mengenai syarat masuk ke DTKS ini banyak sekali Bu Isya. Jadi mungkin bisa dijawab sekaligus saja Bu untuk bagaimana persyaratan untuk mengajukan data agar masuk ke DTKS. Silakan Bu Isya. Jadi untuk pendaftaran itu kan untuk usulan baru atau karena dia exclusion error gitu. Dan menurut Pak Ayi atau misalnya ke lingkungan di masyarakat setempat, orang tersebut memang mungkin dan harus masuk DTKS sehingga bisa mendapatkan bansos, maka itu bisa diusulkan melalui pastinya dari kelurahan desa, mendaftarkan diri ke kelurahan desa atau dari dinas sosial ke maksudnya gini, dari puskesmas tersebut. Puskesmas itu adanya di kelurahan atau desa. Nah, kemudian apabila tantangannya kalau memang menurut musyawarah desa, musyawarah kelurahan atau kepala setempat, dilihat dulu Pak, misalnya tersebut itu misalnya harus masuk DTKS, itu didaftarkan saja melalui kantor desanya atau puskesmas yang ada dan dinas sosial, sehingga itu akan menjadi playlist dan dilengkapi variabelnya DTKS dan diusulkan oleh kabupaten kota ke Pusdatin atau melalui provinsi juga. Nah, sebetulnya kalau untuk syarat-syaratnya kita kan ada screening awal lah, dilihat dulu apakah betul yang bersangkutan itu kan yang tahu Bapak Ibu yang ada di desa ya, di desa kelurahan, bahwa yang bersangkutan itu layak untuk dibantu atau mendapatkan bantuan sosial. Jadi ada melalui musyawarah desa, musyawarah kelurahan bisa dilihat bahwa yang bersangkutan itu miskin gitu kan, miskin atau misalnya layak untuk dibantu, maka diusulkan melalui desa dan desa nanti ke dinas sosial. Atau ketika si dinas sosial itu melaksanakan pemutakhiran data, maka itu bisa menjadikan usulan baru dengan melalui musyawarah desa, musyawarah kelurahan. Seperti itu. Tapi untuk kriterianya sendiri kan kita mempunyai 14 kriteria untuk orang miskin dan tidak mampu. Itu ada 14 kriteria, itu kriterianya sama dengan BPS, dan kita sudah SK Mensos tahun 2013, 146 tahun 2013. Nah, itu sebetulnya di situ ada bunyi terkait dengan kriteria orang miskin dan orang tidak mampu. Di situ ada, misalnya di situ ada beberapa kriteria, ada 14, saya lupa, misalnya dia kriteria rumah tangganya, dindingnya, apanya tadi ada hampir sama dari data ini nih, kondisi ini. Jadi dilihat dari sini. Jadi gini, meskipun sudah diusulkan maksa, misalnya mengusulkan meskipun udah kaya, kan nanti kita hitung juga, dilihat juga, dinilai juga pada perankingan apakah betul dia masuk 40% miskin terbawah, kondisi rumah sosial ekonomi terbawah atau tidak. Jadi yang sudah didaftarkan pun ketika kita ranking, ketika kita olah lagi, bisa jadi itu ternyata ada di lebih dari ranking 40 misalnya, atau lebih dari desil 4 namanya, lebih tinggi atau lebih tinggi
tidak dari sempat atau middle class namanya. Jadi yang masuk pun yang didaftarkan kita memaksa daftar gitu, itu belum tentu juga masuk DTKS ketika kita meranking. Jadi bisa juga itu dikeluarkan. Itu Pak. Tapi untuk awalnya kita ada 14 kriteria ataupun itu bisa menurut kesepakatan dari musyawarah desa dan musyawarah kelurahan untuk didaftarkan. Itu Pak. Pak I. Ya, terima kasih Bu Isya. Gimana Pak? Cukup ya, tapi ada satu lagi Bu. Apakah benar nggak untuk masuk ke DTKS bahwa si kelurahan itu meminta surat pengantar dari sekolah? Oh, yang untuk PIP ya Pak? Enggak, untuk masuk ke DTKS Bu. Soalnya ada kelurahan meminta surat keterangan atau pengantar dari sekolah untuk masuk ke DTKS. Oh, mungkin kalau itu untuk penerima kalau dari sekolah berarti untuk penerima bantuan PIP bukan? Bukan. Atau Ada kelurahan si orang tersebut ingin masuk ke DTKS, ternyata kelurahan itu minta surat pengantar atau surat permohonan untuk masuk ke DTKS dari sekolahnya, Bu. Apakah itu dibenarkan atau tidak? sebetulnya kalau misalnya surat keterangan dari sekolah kalau hanya untuk informasi masuk DTKS itu tidak perlu Pak, karena kita penentuan dia di home visit atau dikunjungi rumah tangganya untuk diverifikasi validasi data kan ada di musyawarah desa, musyawarah kelurahan. Berarti di sini kan ada aparat desa, di sini ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang menentukan bahwa si A itu layak atau pantas dimasukkan di DTKS, didaftarkan atau diusulkan sebagai DTKS. Nah, adapun nanti kalau udah diusulkan dengan diisi variabel ininya diisi semua, ini kan kita juga olah kembali bahwa dia itu betul bahwa masuk 40% bawah atau memang dia ada di middle class kalau gitu kan, atau sebetulnya udah tersundul di atas gitu posisinya. Sebetulnya itu Pak, kalau misalnya dari sekolah, saya kira kurang tepat, kecuali kalau memang dia sudah menerima bansos PKH elemen pendidikan, kan ada info-info yang diperlukan dari sekolah bahwa misalnya anak PKH itu masuk absennya, kemudian prestasinya kan dilihat seperti itu. Kalau memang itu sudah masuk PKH dengan elemen pendidikan itu pun ya Pak ya. Jadi kalau untuk masuk ke PKS dari sekolah kayaknya kurang tepat, kecuali memang untuk program PKH biasanya kan infonya dari sekolah Pak. Itu pun informasi bukan rekomendasi ya dari sekolah. Gitu Pak. Iya. Bagaimana Pak Ayu? Cukup Bu. Apakah masih Cukup Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ayu. Ini juga ada masih pertanyaan yang sama Bu Isya untuk kriterianya. Namun di sini ada pertanyaan tambahan dari Pak Alfian. Tadi sudah disebutkan bahwa ada 14 kriteria rumah tangga yang bisa diusulkan ke DTKS. Nah, apakah ke-14 kriteria itu harus masuk semua atau bisa salah satunya? Silakan Bu Isya. Halo? Halo? Iya, halo. Iya. Oke. Terkait dengan kriteria 14 kriteria menurut SK 146 tahun 2013 SK Menteri Sosial, itu kriteria tersebut memang itu tahun 2013 ya. Itu memang mengacu kepada BPS waktu ketika ada PPLS 2011 oleh BPS. Nah itu memang kita kriteria tersebut, nanti saya sambil melihat ya kriterianya. Ada 14 kriteria. Ini untuk orang miskin dan tidak mampu. Nah, di sini 14 kriteria tersebut apakah misalnya salah satunya boleh masuk atau tidak. Nah,
Nah ini tergantung dari hasil musyawarah desa, musyawarah kelurahan. Yang bersangkutan misalnya miskin atau misalnya tidak mampu, ya itu salah satu atau barangkali saja melihat dari sekitarnya, misalnya ini bentar saya lihat. Nah ini beberapa kriterianya. Pertama misalnya ya saya contohkan, pertama tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau sumber mata pencahariannya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, itu satu. Kemudian dua, mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi atau makanan pokok saja. Nah ketiga, tidak mampu mengalami kesulitan berobat untuk tenaga medis, jadi misalnya hanya beli obat warungan atau apa. Kemudian tidak bisa membeli pakaian satu kali dalam 1 tahun. Kemudian mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan SLTP. Nah di sini kriteria-kriteria tersebut, tapi sekali lagi ini kan tidak menjadi patokan yang memang harus wajib atau bukan wajib lah, yang mutlak harus itu gitu kriterianya, 14 kriteria tersebut. Tapi ada beberapa yang memang tidak ada, tapi sisi lain memang dia harus dibantu gitu. Itu juga bisa diusulkan sebagai atau didaftarkan menjadi DTKS. Nah ini kembali lagi hal tersebut dimusyawarahkan di desa atau di kelurahan dengan beberapa unsur terkait lainnya, sehingga dapat memutuskan atau menentukan yang bersangkutan itu diusulkan atau tidak. Karena tetap saja meskipun kita memaksakan yang kaya diusulkan, misalnya mau memanipulasi gitu kan, tetap ada kunjungan rumah tangga yang nanti informasinya itu menjadi perhitungan dalam pemeringkatan atau dalam pemeringkatan, atau misalnya dia masuk kategori miskin, sangat miskin, ataupun dia ternyata sudah di luar DTKS harusnya. Jadi itu Pak, jadi yang ke-14 kriteria tersebut tidak menjadi patokan secara mutlak, jadi tetap saja kembali ke kesepakatan di musyawarah desa, musyawarah kelurahan masing-masing daerah. Itu Pak. Ya, terima kasih Bu Isyil. Gimana Pak Alfian? Apakah masih halo? Ya, sudah cukup ya Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang ingin bertanya seputar DTKS? Dari Banten Bu, Lebak. Ya, silakan Pak. Takut sinyalnya saya kurang bagus nih, karena Ya, saya silakan. sudah buat pertanyaan di chat, tapi saya takut tertinggal. Mengenai desit 1 sampai dengan 4, berkaitan dengan PIP Bu, kita kembali ke program PIP yang kita hadapi sekarang. Karena berkaitan dengan usulan yang diusulkan oleh sekolah, sekarang itu kan berdasarkan desil 1 sampai 4. Berarti keluarga yang hampir miskin, Bu. Apakah di kabupaten kota punya urutan skala prioritas per kecamatan per desil, Bu? Maksud saya gini, misalkan kecamatan A, dia desil satunya sekian ribu, kecamatan B misalkan kecamatan A ada 2.000, kecamatan B ada 3.000. Berarti skala prioritas untuk diusulkan oleh kita berarti kecamatan B, karena desil satunya lebih banyak. Maksud saya, karena kaitan kita ini agar porsi yang diberikan oleh kementerian ke kita biar padanan dengan data DTKS. Apakah ada tidak urutan per kecamatan berdasarkan desil di kabupaten kota? Yang kedua, kaitan dengan pemutakhiran data, program PIP ini sudah lama kita hadapi lah, ada beberapa tahun kita program rutin lah tiap tahun ada. Maksud saya, apakah ada pemutakhiran data di tingkat sekolah, Bu? Karena kalau kita lihat baca di SK Mensos DTKS ini, bahwa ada pendamping desa di tingkat desa. Maksud saya, ketika pendamping desa mendata DTKS itu disinkronkan dengan
data siswa di sekolah desa itu. Maksud saya, kalau misal sudah ada datanya DTKS di sekolah itu, berikan kepada kepala sekolah, biar kami bisa mempertanggungjawabkan data itu. Bahwa ini loh siswa, kalau siswa mungkin tidak terdaftar di DTKS, hanya nama orang tua kalau nggak salah Bu ya. Ya, maksud saya gini, ini orang tuanya ini, siswanya ini harus masuk ke usulan PIP. Jadi bisa dipertanggungjawabkan data itu. Apakah ada tidak pemutahiran data di tingkat sekolah? Biar kami ketika memvalidasi data itu bisa dipertanggungjawabkan dengan DTKS gitu Bu. Karena program ini kan bukan program hanya tahun ini berakhir, tidak. Kalau nggak salah sih udah berapa tahun kita, dari zamannya Pak Ayu mungkin udah lama juga. Yang dari Kota Bandung sering kita ketemu, mungkin karena masa pandemi kita hanya di Zoom meeting ini. Maksud saya biar ada peningkatan progres, DTKS bisa dimutakhirkan dengan data sekolah. Karena yang dihadapi kita oleh PIP Bu ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahrullah ya. Ini Pak, terkait dengan data desil 1 sampai 4 per kecamatan. Nah, kalau misalnya itu diminta bisa dipilah berarti kan, yang mana desil 1, yang mana desil 2, 3, 4 per per desa atau per kecamatan. Bahkan mungkin kan bisa, jadi data yang ada di dinas sosial di kabupaten kota itu sebetulnya kan sudah lengkap tuh. Jadi misalnya mau dipilah per desa atau per kecamatan, apalagi ya per kecamatan, misalnya di Banten, misalnya di Serang dibagi misalnya per kecamatan A, B, C, itu bisa Pak, bisa maksudnya dipilah per kecamatan lah, itu ada kan di situ, ada keterangannya dia masuk desil berapa gitu kan, setiap datanya, setiap data rumah tangganya. Misalnya desa A, kecamatan A misalnya, si A, B, C, D namanya, si A masuk desil 1, si B masuk desil 1, itu ada Pak, kan variabelnya itu lengkap ya di setiap rumah tangga tersebut. Sebetulnya bisa. Kemudian kalau terkait dengan pendamping desa ya, pendamping desa itu harus mengirimkan data DTKS itu ke sekolah. Sebetulnya kan sekarang juga data untuk mengetahui ya, dikirimkan ke sekolah, atau misalnya karena misalnya data di DTKS itu kan sebetulnya itu DTKS itu tadi mungkin Pak Saroni sampaikan, Pak Sarullah sampaikan bahwa data DTKS itu ya si A bapaknya ini nih, anaknya yang ini. Sebetulnya di situ juga di data di DTKS itu juga sebetulnya ada anggota rumah tangga di sini. Ada nama anggota rumah tangga, dan ini ada juga partisipasi sekolah. Jadi misalnya anggota rumah tangga itu anaknya misalnya si A, anaknya si A itu dia sekolahnya di mana, kelas berapa, ijazahnya berapa. Nah, dengan syarat mungkin kan itu dia, makanya pemutakhiran data itu menjadi sangat penting, karena kan anak itu terus naik kelasnya. Mungkin waktu didaftar di tahun 2015 anak itu masih kelas 1 SD misalnya. Tapi kan sekarang udah 5 tahun kemudian kan, kalau tidak diupdate anak itu berarti umurnya masih kelas 1, padahal memang sudah kelas 6 sekarang gitu kan. Itu makanya pemutakhiran atau updating data itu menjadi penting untuk memberikan informasi terkini dari kondisi rumah tangga, sekaligus dengan demografi anggota rumah tangga juga gitu, sudah terupdate, terinformasikan atau terbarukan gitu. Kemudian untuk melihat bahwa si A atau si B, si anak itu tersebut dia untuk program PIP, bukannya saya informasi dari tim pengolah data bahwa kita sudah melakukan pemadanan data Dapodik dengan DTKS sebanyak kalau tidak salah 12 juta ya, 12 juta.
Jadi sebetulnya yang ada di DTKS atau Dapodik itu sebenarnya sudah terpadankan sebanyak 12 juta. Jadi tidak hanya kita harus ke lapangan tadi secara di belakang meja pun untuk memadankan data PIP, data Dapodik dengan DTKS itu sudah dapat sampai saat ini ada 12 juta kalau informasi dari tim pengolah data. Itu Pak Sahrullah, mungkin yang bisa kami jawab. Nah, ini memang terkait desil 1 sampai 4 per kecamatan, bisa mungkin ke dinas sosial dilihat saja, karena kalau dibagi di setiap rumah tangga, setiap data rumah tangga memang ada informasi desilnya di situ. Tapi sekali lagi data tersebut apabila tidak diupdate di lapangan, meskipun di sana sudah lengkap keterangannya, isinya, variabelnya sudah lengkap, tapi apabila tidak diupdate, datanya masih lama, tentunya ini pasti tidak ada kesesuaian dengan kondisi saat ini, kenyataan yang ada di lapangan gitu. Itu Pak. Ya, bagaimana Pak Sahrullah? Ya, Bu. Boleh tambahan lagi, Bu? Mohon maaf. Ya, silakan Bapak. Ya, kaitan dengan yang PIP yang kita bahas sekarang ini, Bu. Karena sering kita hadapi, data ini sering kita dipinta oleh oleh Bapeda juga, Bu ya, karena kaitan dengan data yang berdasarkan desil 1 sampai 4. Maksud saya, kalau benar pemerintah desa atau melalui pendamping desanya punya data itu, maksud saya, ada tidak tugas khusus pendamping desa untuk memberikan data itu ke sekolah, Bu, untuk kedepannya? Karena ini kan data ini kan basis data terpadu. Maksud saya biar sekolah data ini valid loh. Ini data dari dinas sosial, kita sinkronkan dengan data dari pendamping desa yang sudah masuk SIKSND ya, 6ND lah. Maksud saya sekolah biar tidak bertanya-tanya harus seperti apa tindakannya gitu. Oke, terima kasih Bu. Oh itu, berarti kan ada kerjasama berarti dari dinas sosial dengan dinas pendidikan tempat ya Pak ya? Tidak langsung, halo? Halo Pak Sahrullah. Ya, siap. Ya, mungkin Pak Ya, siap. Misalnya dari Bapak kan dari pendamping desa misalnya ke sekolah ini loh datanya. Mungkin akan lebih baik apabila dinas sosial itu bekerja sama dengan bekerja sama atau berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Itu terkait dengan data-data anak-anak yang anak-anak sekolah atau data Dapodik Dapodik dengan DTKS setempat. Bisa dipadankan, itu dilihat. Jadi bisa kelihatan mana-mana data sekolah, data-data anak yang di sekolah yang mendapatkan PIP dengan data dengan anak-anak yang ada di DTKS. Mungkin gitu Pak, bisa berkoordinasi aja Dukcapil, kayak dinas pendidikan dengan dinas sosial setempat. Dinas sosial. Oke. Terima kasih Bu, cukup sekian. Kalau langsung sepertinya kesimpulan kami sudah ada pencerahan kan. Sulit ya. Oke, makasih Ibu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Sahrullah. Ada lagi Pak Ibu yang ingin bertanya? Kami persilakan. Kita masih memiliki waktu sekitar 15 menit lagi. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak? Dari Kuburaya, Bu. Ya, silakan, Pak. Yang menyambung dari pertanyaan saudara kita dari mana tadi, yang mengenai PIP dan PKF dan KIP itu, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa mendengar suara saya, Bu? Ya Pak. Ya silakan Pak. Ya, kaitannya dengan KIP Bu. Ya Pak. Ya, kami Dinas Pendidikan, terutama kami di Kabupaten Kuburaya,
itu sangat sering sekali didatangi orang tua yang kadang-kadang mereka sama-sama bertetangga, yang satu dapat KIP, yang satunya tidak dapat KIP. Nah, pertanyaannya, mereka dilempar dari dinas sosial, Bu. Mereka sudah ke dinas sosial malah melempar suruh tanya ke dinas pendidikan. Nah, setahu kami bahwa program KIP itu, kartu KIP itu dia melekat di program PKH. Apa benar demikian, Bu? Sebetulnya kalau untuk KIP yang dari DTKS untuk apa ya bantuan pendidikan lah untuk yang ada di DTKS. Nah di PKH di program pendidikannya di komponen pendidikan program Keluarga Harapan yang tentunya program Keluarga Harapan itu kan sumbernya dari DTKS. Maka anak-anak program Keluarga Harapan atau yang komponen pendidikannya ya PKH yang komponen pendidikan itu tentunya mendapatkan bantuan pendidikan gitu seperti PIP ini, hanya saja dia dari keluarga PKH. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada di daerah Bapak ada yang dapat atau ada yang tidak, nah itu mungkin yang tidak dapat memang belum masuk DTKS dan tidak mendapatkan program PKH. Kemudian yang satunya yang memang dapat program PKH dari komponen pendidikan atau bantuan pendidikan itu misalnya mendapat, dan itu memang sumbernya dari DTKS kalau yang PKH. Nah, kalau misalnya dinas sosial setempat mereka misalnya melempar atau seperti bagaimana yang menurut Bapak melempar ke dinas ke Dikbud setempat, maka sebetulnya dinas sosial itu seharusnya sih melihat yang bersangkutan yang tidak menerima itu kan harus dilihat dulu apakah dia DTKS atau bukan. Kalau memang bukan DTKS tapi kondisinya miskin, maka dia harusnya dia didaftarkan atau dimasukkan ke DTKS. Tapi apabila memang dia ada di DTKS tapi tidak mendapatkan PKH, itu bisa diusulkan mendapatkan PIP sesuai dengan prosedur diusulkannya sesuai prosedur dari PIP itu sendiri, Pak. Tapi misalnya dia masuk DTKS miskin tapi belum dapat bansos PKH, terus juga tidak dapat PIP, itu kan bisa diusulkan dengan prosedur mengikuti prosedur bantuan dari PIP. Tapi kalau sudah ada PKH berarti kan memang itu sudah mendapatkan PKH, tidak mendapatkan PIP yang dari Kemendikbud, tapi memang dia dapatnya PKH komponen pendidikan. Seperti itu, Pak. Memang dinas sosial memang sering lempar-lemparan gitu ya, Pak ya? Ya. Mohon ini Bu, seperti apa namanya? Kadang kami kan susah untuk menjawab, Bu. Yang mereka tanyakan nih, mereka meminta bagaimana cara mendapatkan KIP-nya itu, Bu. Nah, ini kan kami kadang susah untuk menjawab prosedur untuk mendapatkan KIP. Baik, Bapak. Kartu Indonesia Pintar. Dari Ya. sendiri prosedurnya, Mbak Cindra. Iya, Pak Nur Syawal, untuk mendapatkan KIP, peserta didik itu harus dimasukkan terlebih dahulu ke data DTKS, Bapak. Setelah dimasukkan ke data DTKS, maka operator sekolah itu dipastikan untuk mengupdate data siswa yang bersangkutan dicentang layak PIP-nya. Begitu. Jika seandainya siswa tersebut sudah masuk DTKS dan data siswa di Dapodik itu sudah dicentang layak PIP, maka kami akan meng-SK-kan. Begitu. Ya, kalau prosedur itu saya tahu, Bu. Ya. Yang saya tanyakan ini, untuk masuk ke dalam DTKS, Ya. itu kan perlu penjelasan dari dinas sosial. Iya. Bagi masyarakat dinas sosial yang menjelaskan bahwa mereka sesuai dengan kriterianya
kemudian masuk ke dalam DTKS. Nah, kalau mereka tanyakan langsung ke kami, Dinas Pendidikan kan nggak tahu, Bu, Ya, prosedur mereka untuk prosedur masuk dalam mendaftarkan, DTKS-nya itu. ya, Nah, ini yang ditanyakan kaitannya dengan kadang-kadang mereka dilempar dari Dinas Sosial ke Dinas Pendidikan gitu kan. Itu kaitan pertanyaannya. ya. Mungkin tadi juga sudah dijawab oleh Bu Isya. Mungkin Bu Isya bisa menjelaskan lagi, Bu, bagaimana prosedur mendaftarkan diri ke DTKS. Yang pertama kan tadi, ya, silakan Bu Isya. Mohon maaf, saya tambahkan sedikit, Bu. Kami minta jawaban supaya kalau ada lagi yang datang lagi ke kami bisa jelaskan bahwa ini seperti ini gitu. Maksudnya gitu, Bu. Takutnya nanti kalau kita lempar lagi ke Dinas Sosial, kan bunyinya nggak enak, Bu, kita lempar-lemparan gitu, Bu. Oh ya. Ya, baik, Pak. Ya, baik Pak Nursawa, begini. Memang kalau misalnya untuk masuk DTKS agar anaknya jadi juga dapat, ya bukan anaknya saja, mungkin kalau udah dapat DTKS bisa mendapat bantuan-bantuan sosial lainnya. Nah, salah satunya memang KIP, masuk jadi dapat KIP juga gitu kan. Nah, untuk prosedur DTKS itu sendiri yang memang belum masuk, ya mungkin disampaikan saja bahwa itu bukan ke Dikbud atau ke sekolah, tapi memang daftarnya adalah ke desa atau kelurahan setempat, kemudian bisa jadikan pengantar dari desa tersebut ke dinas sosial bahwa yang bersangkutan miskin, layak miskin dan layak untuk didaftarkan ke DTKS. Jadi ada bottom up-nya, jadi pemerintah atau perangkat terendah di daerah itu kan desa atau kelurahan. Nah, itu yang didaftarkan ke dinas sosial, bukan Dikbud kalau untuk DTKS. Nah, nanti dinas sosial pun mengecek karena mereka bisa mengakses DTKS di kabupaten kotanya sendiri, dilihat bahwa yang bersangkutan sudah bisa masuk sudah masuk atau belum gitu kan, dilihat lagi, dicek datanya, ternyata belum ada, maka itu didaftarkan atau dimasukkan ke DTKS dengan cara melengkapi variabel-variabelnya dengan mengunjungi ke lapangan atau ke rumahnya, karena variabel-variabel yang terisi di DTKS tersebut atau instrumennya harus melihat langsung ke lapangannya. Misalnya kan kita harus melihat dindingnya, lantainya, asetnya, dan lain-lain, dan termasuk dengan informasi kependudukan lainnya gitu kan. Seperti itu. Jadi memang prosedurnya seperti itu. Karena untuk DTKS perlu informasi terkait kondisi rumahnya dan segalanya. Ini yang saya atributnya nih. Atribut rumah tangganya seperti ini Pak yang saya share tadi. Nah, ini kan informasinya harus dikunjungi ke rumah tangganya. Nah, ini yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara operasional di daerah adalah dinas sosial, jadi bukan Dikbud. Tapi setelah ada di DTKS, maka untuk mendapatkan PIP jadi bisa masuk gitu, dia masuk mendapatkan PIP kalau memang itu sumbernya DTKS. Nah, mungkin setahu saya mungkin tidak hanya DTKS saja ya yang mendapatkan PIP itu ya Bu Sirda, mungkin saya juga nanti konfirmasi, tidak seluruhnya dari DTKS, tapi ada juga unsur-unsur lain yang memang menjadikan anak tersebut mendapatkan KIP gitu atau mendapatkan program Indonesia Pintar. Jadi gitu Pak, sebetulnya untuk mendaftarkan itu memang ke dinas sosial yang memproses dan menindaklanjutinya. Ya, terima kasih Bu Isya. Pertanyaan dari Pak Nur Syawal mungkin bisa dibantu dijawab oleh Mas Gani terkait mendapat PIP dan DTKS. Silakan Mas Gani. Baik Mbak Sirda, terima kasih sebelumnya. Kalau saya simak tadi pertanyaan dari Pak Syawal, Kuburaya, ya dari Kuburaya ya? Iya Pak. Ini masalahnya permasalahan klasik siswa ataupun orang tua yang ingin mengurus KIP dioper sana, dioper sini ke dinas sosial, ke dinas pendidikan. Jadi saya garis bawahi dari pertanyaan Bapak, mungkin bisa diluruskan nanti untuk semua yang hadir di sini.
satu hal yang paling tidak boleh disampaikan ke dinas sosial ketika mengurus terkait bantuan sosial, satu hal yang tidak boleh disampaikan mengurus KIP. Jadi ketika kita sampaikan ke dinas sosial bagaimana caranya mengurus KIP, sudah pasti dinas sosial itu menjawab ke dinas pendidikan gitu. Karena ranahnya bukan ranah dinas sosial untuk KIP. Jadi kalau dari pertanyaannya kenapa orang tua ataupun siswa yang mengurus itu bolak-balik dari dinas sosial ke dinas pendidikan, karena dari pokok pertanyaan saja sudah salah. Jadi nanti arahkan untuk keluarga, untuk masyarakat ataupun dari sekolah, satuan pendidikan yang ingin mendapatkan KIP, ketika ke dinas sosial mengajukan pertanyaannya itu bagaimana caranya bisa masuk ke DTKS. Jadi digarisbawahi, jangan menyebutkan KIP di dinas sosial, sudah pasti dioper ke dinas pendidikan. Begitu Pak. Mungkin begitu saja Mbak Sirda. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bang Dani. Ya, jadi begitu ya Pak. Apabila ke dinas sosial jangan menanyakan bagaimana cara mendapatkan KIP, karena itu ranahnya dinas pendidikan. Baik, terima kasih. Ya. Cara masuk DTKS. Ya, tapi bagaimana caranya agar siswa ini masuk ke DTKS? Seperti itu ya Bapak? Tangganya ya, rumah tangga yang masuk DTKS. Iya, rumah tangga ya. Ya, bagaimana Bapak Nur Syawal? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu, terima kasih. Mohon maaf. Ya, sama-sama Bapak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mengingat waktu sudah pukul 16, mungkin dibuka satu pertanyaan lagi. Kami persilakan. Jika ada yang ingin bertanya. Atau jika tidak ada, saya akan membacakan pertanyaan di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Bapak Agung Gumelar, Bu Isya. Apa bedanya ID DTKS dengan ID ART DTKS? Halo? Halo ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Agung Gumelar, Ibu. Pertanyaannya adalah apa bedanya ID DTKS dengan ID ART DTKS, Ibu? Kalau ID DTKS itu kan jadi ini kalau ya di mana Bapak lihat ID di sini ya? Halo Pak Agung. Halo. Ya, halo Bu. Yang terkait dengan ID DTKS dengan ID rumah tangga atau ART-nya ya Pak ya? Ya, ini jadi ada identitas rumah tangga, ini ada identitas rumah tangga dan identitas anggota rumah tangga. Di situ kan makanya adanya kartu keluarga terkait dengan ID-nya beda-beda kan, nomornya beda-beda. Rumah tangga dengan kepala rumah tangga. Nah, kalau kita sendiri di pengolahan data kita dibuat ada penomoran ID bagi masing-masing rumah tangga. ID rumah tangga atau ID tapi itu versinya versi BDT itu DTKS itu kita ada penomorannya atau pemberian ID bagi DTKS itu ada penomoran tersendiri atau pengkodean tersendiri. Nah, kalau anggotanya adalah anggota rumah tangga dari dari ID tersebut gitu. Jadi ada kepala rumah tangga. Kalau kan satuannya kalau di DTKS itu kan rumah tangga. Nah, itu ID-nya berapa? ID-nya kemudian anggotanya juga ada ID-nya. Ya biasanya untuk kartu keluarga kan itu nomornya masing-masing ada ya, masing-masing orang atau anggota rumah tangga atau anggota keluarga juga ada. Nah, di BDT sendiri ada lagi untuk ID penomoran atau pengkodean dari data terpadu itu sendiri, Pak.
Halo? Pak Agung? Cukup Ya, jelas Bu. ya Bapak? Ya, Ya. Bu, jadi kalau yang untuk di-input ke Dapodiknya, ini yang dimasukkan ID DTKS atau ID ART-nya per siswanya? Mohon maaf Bapak Agung, kalau untuk Dapodik mungkin Oh, ya. bisa mengikuti sesi Belum besok hari Pak. Oh ya, Pertanyaannya disimpan dulu Pak untuk ya. Kasih, yang Bu. besok. Ya, Oh iya. Ya. ya. Ada Ya. lagi yang ingin bertanya? Tidak ya? Halo? Jika sudah tidak ada, mungkin bisa kita tutup Mbak Yusna? Gimana Mbak? Ya boleh, silakan. Ya, Kalau sudah baik. tidak ada penanya. Baik, terima kasih. Itulah materi dan sesi pertanyaan yang sudah kita diskusi dengan narasumber kita pada siang hari ini, Bu Sri Rahayu. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Isya yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua yang hadir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada peserta yang sudah menyimak dengan antusias. Saya selaku moderator mewakili rekan saya untuk meminta maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isya. Sama-sama Mbak. Ya. Terima kasih Bu Isu. Foto.